Hai guys, perkenalkan nama saya Insinyur Denny Suryadi MT, lulusan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, S1 Teknik Sipil, konsentrasi di bidang struktur, dan S2 saya dari Universitas Trisakti, Magister Teknik Sipil, konsentrasi di bidang struktur. Pengalaman kerja saya di dunia struktur lebih dari 13 tahun. Oke guys, selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas mengenai pondasi. Dalam struktur bangunan, baik itu struktur bangunan bertingkat tinggi, rendah, maupun tidak bertingkat, pondasi merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu struktur bangunan. Meskipun bangunan atas telah direncanakan dengan baik dan dilakukan pengawasan serta pelaksanaan yang baik pula, akan mengalami kegagalan bila sistem pondasinya tidak baik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan konstruksi yang tidak gagal, maka sistem pondasinya perlu dirancang terlebih dahulu sebelum dilakukan pekerjaan konstruksi. Kegagalan suatu bangunan dapat terjadi apabila tidak direncanakan dengan baik. Perencanaan yang baik adalah jauh lebih baik daripada melakukan perbaikan. Kegagalan struktur suatu bangunan dapat terjadi apabila tidak direncanakan dengan baik. Perencanaan yang baik adalah jauh lebih baik daripada melakukan perbaikan untuk kegagalan struktur suatu bangunan. Apalagi hal tersebut menyangkut dengan kegagalan yang disebabkan oleh pondasi. Karena banyak kasus kegagalan suatu struktur bangunan akibat kegagalan pondasi yang tidak dapat diperbaiki, sehingga seluruh struktur bangunan tersebut tidak dapat berfungsi lagi, atau untuk perbaikannya harus memerlukan biaya yang tidak sedikit melebihi biaya membangun baru. Demikian, jadi perbaikannya melebihi membangun baru karena tingkat kesulitannya tinggi bila struktur pondasinya gagal. Untuk mencegah kegagalan pondasi harus sejak dini, yaitu dari tahap penyelidikan di lapangan, penyelidikan di laboratorium, mekanika tanah, perhitungan daya pondasi, perhitungan daya dukung pondasi, analisis settlement, dan tahapan konstruksi pondasi. Faktor-faktor yang diperlukan dalam perhitungan pondasi dan daya dukung tanah seperti faktor keamanan yang cukup agar tidak terjadi keruntuhan, batas daya dukung pondasi yang diizinkan, ada tidaknya muka air tanah. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam mendesain sistem pondasi yaitu daya dukung pondasi harus lebih besar dari beban yang bekerja pada pondasi tersebut. Besarnya penurunan pondasi harus lebih kecil dari penurunan yang diizinkan. Dan berapa lama waktu yang diperlukan sampai penurunan itu berhenti